Oke, perkenalkan, nama saya Wawan Saputra dari kelas Software Engineer 4802. Kami, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang proyek kami dari mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Kami mengambil topik studi kasus yaitu berfokus pada masalah navigasi robot di dalam sebuah grid mesh studi berukuran baris kali kolom. Permasalahan utamanya adalah menemukan jalur dari titik awal, yaitu start, menuju titik tujuan, finish, dengan menghindari rintangan berupa dinding. Jadi kami dalam program ini juga kami menggunakan dua algoritma, yaitu BVS, Breadth First Source, dan DVS, Depth First Source. Oke, perkenalkan nama saya Zaki Aidil Arya Hussein. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesh logic.py dari project kami. Ya. Oke, jadi kita akan mulai dengan inisialisasi kelasnya. Nah, di sini struktur data grid dibentuk menggunakan list dua dimensi. Grid ini diinisialisasi dengan nilai integer 1 yang merepresentasikan dinding atau tempat yang tidak bisa dilewati gitu. Oke, itu aja untuk inisialisasi. Kita lanjut ke fungsi generate random mesh. Generate random mesh. Kita ini Kita ini menggunakan algoritma DSS yaitu recursive backtracking. Fungsi ini kita melakukan traversal dari titik awal, mengacak arah pergerakan, dan mengubah nilai grid dari 1 menjadi 0 untuk membentuk jalur yang valid secara rekursif. Oke, terus kita mempunyai function generate empty mesh. Di metode ini kita akan mengatur ulang seluruh nilai dalam set script menjadi 0. Hasilnya itu kayak membuat ruang terbuka yang tidak ada dindingnya, ya kayak kosong aja, kayak itulah intinya. Oke, lanjut ke BSS iteratif. BSS iteratif di sini kita akan kita menggunakan pendekatan iteratif yang memanfaatkan struktur data Q sebagai antrian first in first out. Jadi di algoritma ini kita mengekspansi node dengan memeriksa seluruh arah yang valid, yaitu yang berada dalam batas indeks dan bernilai 0. Setiap node yang dikunjungi disimpan dalam dictionary visited untuk keperluan pelacakan jalur kembali. Itu dictionary visited akan dipakai lagi bentar di metode selanjutnya. Oke, kita lanjut ke fungsi DFS recursive. Jadi di DFS recursive ini kita memanfaatkan full stack system. Algoritma ini akan mengeksplorasi satu cabang jalur sedalam mungkin sebelum melakukan backtracking jika misalnya jalurnya buntu. Kalau misalnya jalurnya buntu, baru dia mulai backtracking. Ya, itu aja untuk DFS. Kita lanjut ke fungsi terakhir yaitu reconstruct path. Di sini kalau misalnya sudah sampai node akhir atau node tujuan, fungsi ini akan melakukan iterasi mundur dari node tujuan ke node awal menggunakan referensi tadi yaitu visited. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan list array hasilnya. TPS. Ya, sebenarnya itu aja untuk file mesh logic. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rehman Rafdani atau bisa dipanggil Rehan. Saya dari jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas SMP 802.
Di sini saya akan menjelaskan alur kerja program analisis running time algoritma BFS dan juga DFS. Jadi program ini digunakan untuk membandingkan performa kedua algoritma tersebut dalam pencarian pada mesh dengan ukuran input yang berbeda berdasarkan konsep kompleksitas algoritma. Di sini baik saya akan menjelaskan setiap kode-kode program yang ada di analisis. Di sini pada bagian impor sampai mesh ini itu berfungsi sebagai seperti menyiapkan seluruh kebutuhan program yang dimana time itu digunakan untuk mengukur waktu, yang ini digunakan untuk membuat grafik perbandingan. Terus OS itu digunakan untuk mengatur folder atau menyimpan file. SES itu digunakan untuk mengatur batas rekursi DFS. Terus ini itu sebagai memberi penanda waktu eksekusi. Terus mesh logis import. Mesh logis ini berfungsi untuk berisi pembuatan mesh dan algoritma FSS dan DFS. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari Dev Measure Performance. Ini itu sebagai merupakan inti dari program atau tempat seluruh proses analisis yang dilakukan, mulai itu pembuatan mesh, pengukuran BFS dan DFS, terus menyimpan hasil analisis. Terus selanjutnya itu masuk ke output folder atau ini itu berfungsi sebagai memastikan folder ini menyimpan, terus menggunakan timestamp agar file tidak tertimpa atau tertimbun, terus memudahkan dokumentasi hasil eksperimen. Terus lanjut ke ini size ini itu berfungsi sebagai menentukan ukuran mesh yang akan diuji. Terus ukuran input yang dinyatakan sebagai total cell. Terus seterusnya itu seperti hasil waktu BFS dan DFS itu disimpan dalam list. Terus ini print itu sebagai perintah supaya dia itu ngeprint hasil analisisnya. Terus selanjutnya itu lanjut ke for each ini itu sebagai loop yang dijalankan itu setiap ukuran mesh itu dibuat secara acak. Terus ukuran input itu dihitung berdasarkan jumlah sel yang diinput. Terus titik awalnya itu seperti ini, is ini itu tujuannya itu supaya bisa dihitung berdasarkan jumlah selnya. Terus lanjut ke ini penanganan kasus rekursi materi ini berfungsi sebagai DFS menggunakan rekursif yang dimana kedalaman pemanggilan fungsi bisa sangat besar dan juga batas rekursifnya itu terutama untuk mesh berukuran besar. Jadi intinya itu untuk mesh yang berukuran besar. Terus terus di sini itu bagian ukuran BFS iteratif ini berfungsi untuk mencatat waktu mulainya dan juga menjalankan BFS yang BFS iteratif, terus menghitung durasi eksekutif dan juga menyimpan hasilnya itu ke dalam list. Jadi BFS ini bekerja dengan menjelajah mesh secara berkala atau melebar. Terus lanjut ke ukuran DFS atau rekursif ini berfungsi sebagai pencarian itu dilakukan secara mendalam dan juga jika terjadi error umpamanya itu terjadi error bakal akibatnya itu rekursif itu terlalu mendalam dan juga hasilnya itu dicatat sebagai known. Dan juga ini menunjukkan keterbatasan implementasi DFS itu secara rekursif. Terus lanjut ke ini menyimpan grafik dengan nama unik. Ini yang pada ini itu sebagai
sebagai perbandingan antara BFS dan DFS itu secara visual. Terus lanjut ke ini pada kolom ini sebagai bagian membuat grafiknya itu supaya mudah dipahamin dan juga siap dianalisis dan supaya boleh dipahamin aja. Terus pada bagian ini graf ini sampai ke close itu fungsi itu grafik itu disimpan agar dapat digunakan kembali tanpa perlu menjalankan ulang program. Jadi seperti grafik itu disimpan dulu supaya dijalankan program. Terus lanjut ke yang keempat itu adalah ini menyimpan data teks dengan nama unik. Pada bagian ini teks sampai ini itu menentukan nama lokasi filenya. Terus lanjut ke file with file ini itu berfungsi sebagai hasil numerik pengujian yang digunakan sebagai dokumentasi lah kalau bisa di istilahnya. Terus lanjut ke inti filenya itu pada bagian ini itu berfungsi sebagai judul file, mulai dari judul file, terus header, terus pemisahnya supaya ketika di run itu rapi. Terus yang ini pada bagian ini berfungsi sebagai perintah gitu supaya menunjukkan progres selesai dijalankan dengan sukses. Oke, maaf revisi sedikit pada bagian for ini itu itu mencatat waktu BFS dan DFS-nya dan juga menampilkan error kalau DFS jika terjadi misal terjadi error di DFS itu bakal muncul. Mungkin udah sampai segini aja. Jadi intinya itu program ini digunakan untuk menganalisis performa BFS dan DFS melalui pengukuran running time pada berbagai ukuran input. Jadi hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa kedua algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang sama secara teori. Dan juga namun perbedaan performa tetap tergantung pada kondisi dan struktur mesh yang akan diuji. Mungkin segitu saja hasil analisis pada program analisis ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah penyumbutan atau salah penyampaian. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, dari udah teman-teman jelaskan dari program mesh logic dengan analisisnya, kita mulai langsung aja dari visualisasinya. Oke, untuk visualisasi, oke, ini kita langsung jalanin mainnya aja ya. Oke, untuk visualnya gini. Jadi untuk bagian mesh control panel ini ada 3 panel, yaitu small, medium, large dengan ukurannya masing-masing 11x11, 25x25, dan 51x51. Oke. Terus ada generate random dan popular FT. Jadi kita beri contoh deh, misalnya kita medium dan generate random. Nah, generate random ini dia nge-generate mesh-nya.
Yang putih itu adalah jalur, yang hitam adalah dindingnya, dan hijau ini adalah start, merah itu finishnya. Oke, di sini juga ada tombol untuk pencarian secara menggunakan BVS dan DVS. Untuk BVS kita bisa lihat cara pencariannya. Oke, program DVS itu dia mencari secara menyeluruh. Misalnya ada tetangga-tetangga, mereka langsung mencarinya itu semua tetangga yang tersebut. Kita beri contoh untuk DVS. Kalau DVS dia langsung mencari, kayak BVS itu dia kalau misalnya ada tetangga, dia search dulu tetangganya juga, mencari tahu tetangganya apakah semakin jauh dari titik finish atau enggak. Sedangkan DVS dia mencari terdalam. Misalnya ada tetangga, dia nyimpan dulu data tersebut untuk nanti. Misalnya dia jalan terus sampai dapat jalan buntu, dia berhenti dan kembali ke persabangan sebelumnya yang ada untuk mencari ini. Oke, itu aja untuk bagian visualisasinya. Ini ada large, small, dan random. Nah, kalau mau contoh secara gampangnya visualisasinya itu sama ini. BVS dia mencari ini, kalau untuk grid kosong dia mencari setiap sisi di meshnya, dia ini mencari keseluruhannya. Ini kebesarannya agak lemah. Jadi untuk BVS itu dia mencari dia memeriksa semua tetangga-tetangga yang ada. Jadi bukan cari tetangga satu terus terdalam. Kalau BVS dia mencari ke seluruh tetangga. Sudah dari seluruh tetangga cari selanjutnya. Ini contoh untuk DVS. Intinya gitu untuk bagian visualisasinya. Oke, kita kembali ke mata kuliah ke pembelajaran perhitungan deh. Oke, kan udah diketahui BVS sama cara kerja BVS dan DVS. Untuk BVS itu dia itu iteratif, kami gunakan BVS iteratif, dan DVS itu rekursif. Untuk penggambarannya perhitungan ini, kita mulai dari iteratif. Untuk iteratif itu untuk BVS visualisasinya itu N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N terus 4. Oke, caranya gimana? Untuk BVS itu dia menggunakan sigma gini. 4 itu dari mana? Itu banyaknya kondisi pengecekan. Jadi pengecekan program BVS itu menggunakan di dalam oke, kita ulang deh. BVS itu dia kita mulai dari ukuran input deh. Oke, BVS. Sini ada ukuran input.
ukuran inputnya apa? Itu ukuran input n, yaitu baris kali kolom. Itu untuk ukuran input. Sedangkan untuk terus ada juga operasi dasar, yaitu pemeriksaan tetangga. Oke, ini datanya. Jadi ukuran inputnya itu baris kali kolom, yaitu berupa n, dan operasi dasarnya pemeriksaan tetangga. Untuk pemeriksaan tetangga itu di BVS itu ada 4, maksimal 4 tetangga. Kan kita bercontoh tadi di sini misalnya ambil di ini titik ini, tetangganya ada 4, atas, bawah, kiri, kanan. Jadi jadi pelacakannya 4 kali. Jadi untuk pencariannya itu kompleksitasnya itu Cn sama dengan sigma I sama dengan 1 n sampai n itu kali 4. Oke, jadi dia ngecek semua tetangga yang ada. Jadi gitu. Jadi bisa dibilang ini juga sama dengan itu sama dengan 4 kali n kali n. Jadi kompleksitasnya itu menjadi Cn itu elemen dari omega n. Jadi On. Jadi kompleksitas dari program BVS yaitu On dengan pencarian sigma I sama dengan 1 sampai N dikali 4, yaitu 4 itu tetangganya. Oke, itu untuk BVS-nya. Oke, kita lanjut untuk DVS. Ini rekursif. Jadi di DVS itu DVS rekursif. Tambah ukuran input sama, input yaitu baris ke kolom, jumlah sel yang belum dikunjungi. Oke, itu ukuran inputnya. Terus ada operasi dasar, yaitu operasi dasar kalau rekursif sudah pasti menggunakan dirinya sendiri, yaitu nama fungsi itu DVS rekursif. Operasi dasar ini DVS rekursif, jadi dia panggil dirinya sendiri lagi. Sini kita lihat juga dari BVS tadi juga dia pengecekan start, dia di while loop ini pengecekan algoritmanya, dia pengecarkan callback, pencarian queen populate.
Jadi ini cari sisi kiri, cari sisi kanan. Nah, jadi ruangan ini cari sisi atas, bawah, kiri, kanan. Oke, kembali ke sini. Jadi untuk visualisasi penulisannya itu Cn sama dengan itu 0 jika n sama dengan 0 dan si n kurang 1 n kurang 1 Cn kurang 1 si dalam kurung n kurang 1 ditambah 1. Ini untuk n lebih besar sama dengan 1. Oke. Kalau dijabarkan dia jadi Cn sama dengan Cn sama dengan si dalam kurung n kurang i ditambah i. Jadi untuk kompleksitasnya itu jadi Cn elemen dari On juga. Jadi untuk BVS sama DVS itu kompleksitas sama On. Oke, apa lagi ya? Oh iya, untuk setelah kita mengetahui cara perhitungannya, kita ke bagian analisisnya. Misalnya ini ada hasil analisis beberapa. Jadi kita ngecek seberapa yang mana lebih cepat. Ini berdasarkan kecepatannya. Ini bisa kita lihat dari ini pengecekan pertama. Karena ini mesh-nya itu random, jadi terkadang BVS dan DVS itu hampir setara. Tapi kebanyakan bisa kita lihat di sini perhitungan BVS itu lebih lambat daripada DVS. Semakin besar nilai inputnya, BVS itu makin lambat. Mengapa makin lambat? Sebelumnya gue bilang kalau DVS dia mencari semua tetangga-tetangganya. Jadi misalnya tangga dia ngecek dulu tetangganya itu. Sedangkan DVS dia menyelam dulu. Misalnya kalau ada jalan buntu, baru dia kembali untuk mencari lagi. Jadi untuk best case dari BVS itu jika tetangganya dia dikit, mungkin lebih tepatnya gitu. Jadi dia pencariannya cepat. Sedangkan worst case-nya seperti tadi yang di awal, misalnya penuh gini, dia worst case-nya gini, karena dia mencari semua keseluruhan. Berbeda dengan kalau misalnya ada tantangan ini, tuh dia pas ada percabangan dia ngecek juga. Jadi dia ngecek kedua sisi tersebut, cek terus ngecek lagi. Sini sebenarnya ngecek lagi, cuman dia langsung dapat finishnya, jadi langsung berhenti. Oke. Jadi secara perhitungan semakin besar inputannya, DVS itu lebih unggul, lebih cepat. Sekitar
sekitar 25 milisecond lah. Ini kami menggunakan program Python untuk analisisnya. Seperti dijelaskan teman sebelumnya juga, di bagian program analisis ini menggunakan inputan 10 sampai 100. Jadi ini minusnya. Jadi dia misalnya input 10 itu 100, ini 100 awalnya. 100 kali 100. Jadi 10.000. Tapi gue jelaskan sebelumnya, terkadang juga BVS itu lebih unggul. Misalnya contohnya ini terjadi jika banyak percabangan dan banyak jalan buntunya. Jika kalau DVS-nya menemukan terlalu sering menemukan jalan buntu, jadi dia akan semakin lama untuk mendapatkan tujuan awal. Oke. Jadi kesimpulannya, ini jadi untuk program Pathfinder secara visualisasinya itu, program BVS dan DVS itu hampir sama, tapi dalam proses pencarian berdasarkan waktu yang lebih cepat adalah DVS, tapi secara yang efisien misalnya untuk mencari jarak terdekat itu BVS. Beri contoh tadi ini medium deh. Oke. Jadi untuk pencarian jalur terpendek itu BVS, tapi untuk DVS terkadang dia mendapatkan jalur terpanjang, tapi ini karena dia mesin cuma menghasilkan satu jalur, jadi kelihatan sama. Tapi kalau misalnya random enggak satu titik gini, enggak satu alur gini, dia pencarian terlalu jauhan. Jadi ada dua perbandingan berdasarkan kecepatan dan jarak tempuh. Jadi jadi kalau bilang mau yang mana cepat, bilang yang mana yang lebih cepat, sudah pasti DVS karena dia langsung cari dalam. Jadi misalnya cari dalam, jika langsung ketemu, langsung selesai. Jadi dia nggak ada kondisi kembali dulu. Sedangkan BVS dia agak lama karena dia ngecek jika tetangga dan ngecek dulu tetangga juga. Oke. Dan untuk jarak tempuh lebih cepat itu BVS karena dia ngecek seluruh tetangganya gitu. Jadi dia bisa tahu yang mana yang ringkas dari titik awal sampai akhir. Berbeda dengan DVS, dia cuma ngecek jalur yang dia tempuh. Jadi terkadang mungkin dia jalur tempuh itu agak jauh daripada yang ada yang lebih dekat gitu. Tapi karena dia tahunya jalur yang dia tempuh, jadi cuma dia pilih jalur itu aja. Oke, itu aja dari kami. Mohon maaf ada salah kata atau kurang jelas dari penjelasan kami. Mohon maaf ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.